Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu. Kali ini saya baca energi untuk Capricorn Ascendant. Untuk bacaan general dan tidak akan cocok untuk semua Capricorn, saya baca menggunakan Vedic Astrology. Untuk Capricorn Ascendant periode tanggal 12 sampai 30 April 2022. Pada periode ini, momen cukup penting. Ada banyak peristiwa penting di dalam kehidupan semua manusia, termasuk Capricorn, karena banyak planet malefik yang transit. Hampir semua. Pertama Jupiter, Neptunus, dan Saturn. Ini adalah planet malefik. Jupiter transit dan akan menetap selama 1 tahun dalam setiap rasi bintang. Neptunus 14 tahun dan Saturnus transit adalah Sadisati, yaitu 2 tahun setengah dalam satu rasi. Oke, Capricorn. Saturnus berada di houses pertama dengan adanya Pluto. Namun Pluto ini sudah sejak lama berada di Capricorn. Dan retrograde-nya masih belum diketahui. Ada informasi yang saya dapatkan tanggal 30 April Pluto akan retrograde, namun tetap pada zodiak Capricorn. Jadi selama Pluto berada di Capricorn, ada perombakan besar di dalam kehidupan Capricorn beberapa tahun belakangan ini. Sebelum tanggal 12 April, Mars masih berada di Saturnus. Mars dan Pluto berada dalam satu houses. Capricorn sebelum tanggal 12 mengalami konflik jati diri di dalam dirinya antara apa yang difikirkan dan apa yang ada di dalam batin. Karena Saturnus berada di ascendant, di karakter diri dari Capricorn. Benturan-benturan ini antara ingin mengalah atau ingin menjadi pemimpin. Tetapi selama Saturnus berada di Capricorn, hampir 2 tahun setengah, Capricorn sudah bisa mengambil tampuk kepemimpinan terhadap dirinya sendiri. Tidak ingin lagi diintimidasi misalnya, tidak ingin lagi nurut, tidak ingin lagi mengikuti apa yang orang lain pikirkan terhadapnya, tetapi lebih memandirikan diri sendiri, melepas adiktif, melepas ketergantungan terhadap apapun di dalam kehidupannya. Kalau masih ada Capricorn, hingga dengan saat ini masih belum melepas ketergantungan, adiktif, atau belum bisa memimpin dirinya sendiri, maka pasti sulit banget kehidupannya. Karena Saturnus memerintahkan Capricorn dalam energinya untuk segera mengambil kepemimpinan terhadap diri sendiri. Harus bisa mengambil keputusan, harus bisa melepas ketergantungan terhadap orang lain, terhadap siapapun, baik itu orang tua, pasangan, anak misalnya, teman, sahabat. Tetapi kalau Capricorn sudah berhasil dalam 2 tahun setengah ini melepaskan apa yang saya sebutkan tadi, berhasil meraih kepemimpinan terhadap dirinya sendiri, maka Capricorn sudah memiliki semangat, rasa percaya diri bahwa apa yang dirubah Capricorn adalah benar. Tentunya 2 tahun setengah bukan waktu yang pendek. Dalam 2 tahun setengah itu pastinya Capricorn, seperti yang saya katakan tadi, ada benturan antara hati dan pikiran. Kenapa saya katakan 2 tahun setengah? Karena nanti di tanggal 29 April, Saturnus akan transit ke houses keduanya. Oke. So ini cukup penting ya, karena Saturnus transit adalah fase sadisati. Namun setiap manusia pasti berbeda. Tingkat berat dan ringannya fase sadisati ini, kamu harus personal reading berbayar untuk melihat periode sadisati kamu. Dan Saturnus akan menetap 2 tahun setengah di houses kedua Capricorn. Kemudian peristiwa penting yang pertama adalah transitnya Rahu dan Ketu. Rahu ini bukan planet, tetapi bayangan dari bulan. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dilihat aja video-video yang sudah saya post tentang Rahu dan Ketu. Rahu yang tadinya berada di houses kelima Capricorn, sudah transit di houses keempat Capricorn di tanggal 12 April pukul 12.47 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Sementara Ketu yang tadinya, maaf lupa saya buat, di houses ke-11, transit ke houses ke-10. Transit Rahu dan Ketu mundur. Tetapi kalau planet lain mundur itu retrograde. Tetapi untuk Rahu dan Ketu tidak ada retrograde. Ketika Rahu sudah berada di houses keempat, dan ini selama 1 tahun ke depan, sampai 2023, Rahu dan Ketu menetap.
Rahu akan membawa dampak suasana memanas dalam keluarga. Beberapa perselisihan, salah paham, tegang urat leher, perbedaan pendapat. Apalagi di sini Capricorn sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Artinya di sini Capricorn bisa nggak memimpin keluarga. Uranus sudah lama banget berada di houses keempat. Dan dalam tahun 2022 ini Uranus juga masih tetap berada di houses keempat. Sebelum Rahu masuk di houses keempat, ini Capricorn ada komunikasi yang rusak dengan keluarga. Bahkan pertengkaran, perselisihan paham sering meledak secara tiba-tiba. Tapi Capricorn tidak bisa mengambil kepemimpinan. Lebih banyak mengalah, lebih banyak berserah. Dengan masuknya Rahu, Rahu ini memunculkan keberanian. Jadi ada sikap Capricorn membantah, berontak. Oke. Ada ambisi yang cukup kuat di dalam diri Capricorn bahwa Capricorn sudah bisa memimpin dirinya. Kenapa tidak bisa memimpin keluarga? Walaupun Capricorn single, tetapi kalau di dalam keluarga, Capricorn harus menunjukkan kepemimpinan terhadap dirinya sendiri. Bahwa inilah aku, bahwa inilah saya. Saya seperti ini, terima atau tidak, dan saya tidak mau menerima aturan. Saya yang mengatur diri saya. Saya kenal diri saya. Ini adalah energi dari Capricorn. Dengan Uranus, Rahu berada di houses keempat. Merkuri berada di houses keempat juga, namun hanya sampai tanggal 25 April. Sebelum tanggal 25 April, maka Merkuri ini akan membawa Capricorn menyelesaikan komunikasi dengan keluarga. Ada beberapa Capricorn akan menyelesaikan dokumen keluarga. Bisa saja ini dokumen terkait warisan, wasiat, atau pembagian harta, atau bisnis bersama dengan keluarga. Ada surat-surat berharga yang harus diselesaikan, atau bisa saja dokumen status kependudukan, paspor misalnya, izin bekerja misalnya, dan lain sebagainya. Apapun itu, memang harus dikomunikasikan dengan keluarga. Uranus dan Rahu ini membawa sikap impulsif, sangat berlebihan dalam menunjukkan keinginan dan ambisius. Uranus dan Rahu berada dalam satu houses. Di dalam keluarga Capricorn sangat keras kepala. Rahu bisa menimbulkan musuh juga. Sehingga Capricorn harus bisa mengurangi sikap impulsifnya agar tidak tercipta musuh di dalam lingkup keluarga. Oke. Kemudian Jupiter, Neptunus, Venus, dan Mars berada dalam satu houses di houses kedua. Satu sisi ada dampak positif, yaitu dari aspekting keuangan. Sehingga keuangan Capricorn di sini menemukan titik investasi yang cukup banyak, nilai tabungan yang cukup banyak, dan nilai keuntungan yang bisa dilihat oleh Capricorn cukup meningkat dari periode sebelumnya. Mars adalah semangat, kepercayaan diri, dan passionate, gairah, untuk menghasilkan uang yang lebih banyak dan lebih banyak. Tetapi dengan adanya Venus di sini terlihat bahwa Capricorn masih ketergantungan. Bisa saja menanggung jawab pihak ibu atau memang Capricorn masih ditanggung jawabi oleh ibu. Jadi masih ada peran ibu di dalam kehidupan Capricorn dalam mengalirkan rezeki atau membantu finansial dari Capricorn. Atau sebaliknya ya, bisa saja Capricorn membantu finansial dari ibu, bertanggung jawab mengasuh dan menjaga. Oke. Dengan adanya Neptunus berada di houses kedua Capricorn, ini adalah tugas spiritual, janji dari Capricorn. Ada kaitan dengan kehidupan past life, bahwa inilah memang janji dari Capricorn untuk mengasuh atau menjaga orang tua, atau penghasilannya memang harus melibatkan orang tua. Kemudian tanggal 13 April, Jupiter akan transit ke Pisces di houses komunikasi. Satu sisi akan ada komunikasi tentang investasi, keuangan, dan di bidang pekerjaan. Nah, untuk keuangan, lebih cocok Capricorn bekerja di bidang komunikasi. Jadi harus lebih komunikatif untuk mendapatkan keuntungan. Kalau tidak komunikatif, maka keuntungan akan menipis. Kemudian disusul oleh Neptunus yang akan transit di houses ketiga Capricorn di zodiak Pisces di tanggal 20 April. Neptunus berada di houses ketiga, ini membawa dampak ke arah transendensi ya. Transendensi itu adalah memahami
terkait kemampuan diri yang lebih daripada apa yang diketahui. Sehingga di sini Capricorn akan menemukan kemampuan yang selama ini tidak disadari, muncul karena tekanan, keharusan. Karena kembali di awal, Capricorn melepaskan ketergantungan dari orang lain atau dari orang yang selama ini diadiktifkan oleh Capricorn. Jadi Capricorn harus bisa memulai start awal dalam kepemimpinan dan juga dalam komunikasi, baik itu di bidang bisnis, pekerjaan, ataupun karir. Venus akan masuk juga ke Pisces di houses ketiga Capricorn di tanggal 27 April ya. 3 zodiak berada dalam satu houses. Saya rasakan ini ada keresahan Capricorn terhadap keluarga. Karena satu sisi, Capricorn ingin pindah, ingin memisahkan diri. Ini adalah tahap dari Capricorn melepaskan ketergantungan, melepaskan apa yang selama ini ditanggung-jawabi, karena Capricorn ingin memimpin dirinya, ingin kehidupan yang lebih mandiri. Masih dalam keinginan pindah, tahap kedua. Tahap ketiganya ketika Saturnus transit, Sadesati, houses kedua, tanggal 29 April. Disinilah Capricorn menginginkan perubahan besar di dalam kehidupannya, dalam kemandirian, dalam penentuan, dan dalam mengambil keputusan. Ada keinginan Capricorn untuk pindah kota atau pindah ke negara lain, menjauh dari orang tua, sehingga membutuhkan izin, restu, atau dokumen yang harus diselesaikan. Tetapi Capricorn juga resah, takut, habis uang, masih ada rasa ketakutan ya, tidak mampu, karena Rahu masih berada di houses keempat. Atau rasa kecemasan bagaimana nantinya Capricorn jauh dari orang tua. Karena perubahan pasti akan mengharuskan Capricorn siap untuk melepaskan keterbiasaan ya. Terbiasa komunikasi, terbiasa mudah untuk ketemu, terbiasa satu ruangan. Yang tadinya komunikasi bisa berjalan beberapa langkah ya, tetapi kali ini komunikasi hanya dari handphone misalnya. Oke. Akan ada perjalanan singkat Capricorn, ini bisa saja di sekitar tanggal 25 April ke atas. Ini bisa dalam rangka mudik atau libur panjang ya. Saturnus yang transit di Aquarius membawa sifat kedewasaan praktis dan tanggung jawab. Saturnus transit adalah fase sadisati dengan makna berkah dan hukuman antara keduanya. Saturnus akan membawa energi pembelajaran hidup. Capricorn harus waspada terhadap masalah keuangan karena Saturnus transitnya di houses kedua. Ini juga adalah rasa ketakutan dari Capricorn. Sudah dirasakan oleh Capricorn. Dari intuisi Capricorn sudah merasakan bahwa akan ada masalah keuangan yang datang di dalam kehidupan Capricorn. Dan ya, ketika Saturnus transit di houses kedua bersama dengan Mars ya. Tetapi Mars nantinya akan transit. Namun Saturnus akan menetap sampai bulan Juli nantinya. Namun nanti akan mundur lagi ke Capricorn untuk akhir tahun 2022. Ada rasa Capricorn takut kehilangan. Apakah takut kehilangan harta, uang, tabungan, atau takut kehilangan orang yang disayang? Namun ini terlihat karena full moon berada di houses ke-8 Capricorn. Ini kecemasan dari energi moon, kecemasan dari batin. Karena walaupun Capricorn sudah mengambil kepemimpinan terhadap dirinya sendiri, bisa memimpin dirinya sendiri, namun rasa takut itu adalah rasa yang wajar. Untuk Capricorn berpasangan, masalah ini lebih kepada masalah keluarga besar. Bisa saja ada keributan di dalam keluarga besar karena selisih paham atau ada masalah dokumen, perjanjian. Capricorn harus melepaskan sikap impulsif ya, terlalu berlebihan. Misalnya terlalu berlebihan dalam nge-trigger orang lain. Harus lebih filosofi ya, karena tidak semuanya dihadapi dengan sikap impulsif. Mungkin ya, sikap impulsif itu perlu untuk diri Capricorn, tetapi tidak semua orang perlu sikap trigger ataupun sikap impulsif dari Capricorn. Selayaknya bos ya, pimpinan. Saturnus ini kan lambang dari kepemimpinan. Sangat dominan. Ada juga sebagian bos yang merasa selalu benar dan merasa selalu harus diturutin. Tetapi ada juga bos yang lebih fleksibel, lebih merangkul, lebih bijaksana dan disayang atau dikagumi oleh bawahannya atau staff-staffnya. Oke. Sehingga Capricorn memang disarankan untuk mengambil sikap kepemimpinan yang bijak.
bukan kepemimpinan dengan trigger dan cambuk. Oke, Capricorn. Kalau trigger di dalam kehidupan Capricorn cukup keras yang dihadapi selama ini, bukan berarti harus menerapkan kerasnya kehidupan Capricorn kepada orang lain. Ini prinsipnya. Dalam hal cinta, untuk berpasangan juga seperti itu ya. Harus melepaskan sikap yang terlalu nge-trigger pasangan, memaksa pasangan, atau menuntut pasangan untuk perfeksionis sesuai dengan apa yang menjadi standar Capricorn. Ada keinginan untuk pindah Capricorn berpasangan, jauh dari keluarga, lebih memandirikan hubungan berpasangan. Kemudian, takut kehilangan, takut berpisah. Ada rasa takut pasangan lebih memihak kepada orang tuanya. Dan begitu juga sebaliknya. Untuk cinta single, ada komunikasi yang intens. Ini bisa saja dengan pertemanan, tetapi dalam momen pendekatan. Masih dalam perkenalan dan ini hubungannya masih premature banget. Masih baru. Kemudian, komunikasi intens ini membawa rasa keterbiasaan. Dan komunikasi intens ini saya lihat belum bisa mengarah ke hubungan yang lebih serius. Capricorn masih menyadari bahwa dirinya masih memiliki banyak masalah dari personal issue, dirinya sendiri. Kemudian tanggal 25 April, Merkuri akan transit di houses ke-6. Ini terlihat Capricorn akan melakukan perjalanan mengunjungi keluarga atau mengunjungi teman-teman, bertemu dengan orang-orang untuk komunikasi, untuk reuni ya, untuk ngobrolin banyak hal, tetapi ini sifatnya humor dan relaksasi ya. Kemudian Atma Keraka berada di Mars, degree 16, dan Sun ya, ini bukan Venus, tapi Sun di degree 15. Pada periode 12 sampai 30 April, tujuan utama dari Capricorn adalah keuangan, semangat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, untuk meningkatkan tabungan yang sebanyak-banyaknya, memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ada juga keinginan Capricorn untuk belajar, untuk sukses. Mars berada di houses kedua. Ini yang saya katakan tadi terkait tentang keuangan. Jika Capricorn merasa sulit untuk mendapatkan tujuannya dalam periode ini, maka kuncinya adalah Sun, yaitu Sun berada di houses ke-3. Komunikatiflah. Harus lebih tebal muka, ya, Capricorn. Jika memang kamu ingin meningkatkan keuntungan. Jadi kalau kamu misalnya menjajakan suatu produk, ya harus lebih komunikatif, menyampaikan tentang produk kamu. Kalau kamu jual keahlian atau profesi, maka kamu harus lebih menunjukkan profesi kamu, lebih mempromosikan keahlian kamu. Tetapi harus dengan taktik dan strategi, karena ada sebagian profesi yang dilarang untuk menjajakan profesinya. Saya pikir cukup sampai di sini untuk Capricorn. Nantikan video selanjutnya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye.